Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Aulia dengan NIM 251004002. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai materi perkembangan selama masa anak-anak yang diampu oleh Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan proses perubahan terus-menerus untuk mencapai kematangan dan kesempurnaan. Artinya di sini, anak-anak mengalami proses untuk berubah dari cara mereka berbicara, cara mereka berjalan, dan cara mereka mengenal, memahami, dan melakukan hal-hal baru. Contohnya seperti ini, seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak itu kan nggak tahu nih caranya berjalan tuh seperti apa. Nah, tanpa kita sadari bahwasannya dari cara mereka merangkak, cara mereka merambat di tembok, itu adalah proses perkembangan dari cara berjalan. Nah, masa ini disebut Golden Age karena merupakan periode penting dalam pembentukan dasar di kehidupan masa depan. Nah, perkembangan pada anak-anak itu ada 3, perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosio-emosi. Perkembangan fisik adalah proses perubahan dan pertumbuhan tubuh dari sejak lahir hingga masa pubertas. Apa aja yang meliputi, yaitu anak bertambah tinggi dan berat badannya pun akan bertambah secara bertahap. Lalu postur tubuhnya pun akan mengalami perubahan, misalnya dari kurus ke gemuk atau gemuk ke kurus. Itu akan terus mengalami perubahan selama masa anak-anak. Lalu pertumbuhan gigi, dari gigi susu menjadi gigi tetap. Lalu perkembangan otak secara pesat karena ada peningkatan pada sel saraf, sehingga mereka mampu untuk berjalan, berlari, melompat, ataupun meniru. Nah, yang kedua adalah perkembangan kognitif, yaitu kemampuan berpikir, belajar, dan mengingat. Nah, pada perkembangan ini ada 3 fase. Yang pertama adalah fase enaktif, yaitu terlibat secara langsung dengan objek sehingga mereka mengingat benda dan kegunaannya. Contoh seperti ini pensil, kegunaannya untuk apa? Yaitu untuk menulis, menggambar, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah fase ikonik, yaitu terjadi ketika anak bisa mengembangkan ide atau konsep. Ketika orang mengatakan papa, dia akan mengerti yang dimaksud adalah ayah mereka. Nah, yang ketiga adalah fase simbolik, yaitu anak mampu untuk mengaitkan berbagai objek termasuk jenis, benda, manusia, ataupun peristiwa. Saat mereka melihat sesuatu, mereka akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti, Ibu, kenapa matahari itu bisa bersinar? Kenapa matahari adanya di pagi hari, siang hari, dan sore hari? Kenapa nggak malam? Nah, itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mereka kaitkan dengan apa yang mereka lihat. Nah, yang terakhir adalah perkembangan sosio-emosi, yaitu proses perubahan dan pertumbuhan kemampuan dalam hal interaksi, mengelola emosi, dan hubungan baik. Nah, apa aja sih tahapannya? Yang pertama yaitu percaya atau tidak. Anak tersebut akan membentuk rasa percaya. Jika mereka merasa terpenuhi, mereka akan merasa nyaman dan aman. Lalu malu atau ragu-ragu. Di sini adalah mengembangkan kemandiriannya sehingga mereka itu bisa memilih apa yang ingin dia pilih sendiri. Lalu yang ketiga adalah inisiatif atau rasa bersalah. Anak-anak akan menunjukkan sifat inisiatifnya itu melalui permainan atau interaksi sehingga mereka merasa diberi kebebasan untuk menjadi percaya diri. Nah, jika mereka dibatasi, itu akan mengganggu rasa semangatnya mereka dalam hal mencoba. Yang keempat adalah tekun atau rendah diri. Ketika anak belajar bekerja keras dan meraih pencapaian sehingga mendapatkan dukungan dari lingkungan, membuatnya merasa kompeten. Tetapi kalau mereka kurang mendapatkan perhatian atau pengakuan, dapat menimbulkan rasa rendah diri atau tidak mampu. Nah, bagaimana cara memfasilitasinya?
yaitu pada kebutuhan dasarnya. Yang pertama, pemberian gizi yang seimbang, yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna, mengandung protein, karbohidrat, vitamin, dan lain-lain. Lalu tidur yang cukup, pastikan anak-anak itu tidur dengan waktu yang cukup, yaitu 8 jam. Lalu buatlah lingkungan yang aman dan nyaman sehingga pertumbuhannya pun akan stabil dan sesuai dengan tahapannya. Memberikan stimulasi, yaitu permainan edukatif sehingga bisa mengembangkan motorik kasar dan motorik halusnya. Lalu yang kedua adalah interaksi sosial. Nah, yang di poin ketiga ini yang penting, yaitu membatasi penggunaan gadget. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di masa sekarang penggunaan gadget apalagi ke anak-anak sudah marak dan mereka kecanduan sehingga proses perkembangannya pun menghambat, seperti kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Jadi itu bisa mengganggu perkembangan anak. Nah, adapun jenis-jenis kendala dalam perkembangan anak, yang pertama yaitu autis, yaitu gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Yang kedua adalah gangguan belajar, yaitu mereka mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran meski telah dilatih berulang kali, seperti disleksia, yaitu sulit membaca. Lalu disgrafia, yaitu sulit menulis, ataupun diskalkulia, yaitu sulit menghitung. Nah, yang ketiga adalah cerebral palsy, yaitu kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengontrol gerakan ataupun postur tubuh yang disebabkan kerusakan pada otak yang terjadi sebelum, selama, atau setelah kelahiran. Lalu yang keempat adalah gangguan berbahasa, yaitu kesulitan dalam memahami dan mengekspresikan kata serta mungkin berbicaranya terlambat. Gejalanya antara lain seperti gagap ataupun yang lainnya. Nah, yang kelima adalah sindrom Asperger, yaitu kesulitan dalam interaksi sosial dan perilaku yang berulang. Yaitu mereka ini merasa tidak nyaman dengan teman sebayanya dan merasa terancam gitu. Jadi pengaruhnya itu sangat besar sekali dalam perkembangannya ya. Nah, yang terakhir adalah gangguan penglihatan. Seperti saya, makanya yang memiliki gangguan penglihatan seperti rabun jauh, rabun dekat, atau silinder itu diharuskan untuk penggunaan kacamata, karena ini sangat membantu dalam proses pembelajaran sehingga kita juga bisa memahami pembelajaran itu dengan mudah dan fokus untuk mengamati pembelajaran. Kalau kita tidak memakai kacamata atau alat bantu lainnya, itu sangat kesulitan ya, karena kita bisa nggak fokus dalam belajar, tidak bisa memahami materi yang telah disampaikan baik dari secara lisan maupun secara tertulis oleh guru. Nah, pada perkembangan masa anak-anak ini tidak luput juga dari peran orang tua atau keluarga dan lingkungan seperti sekolah ataupun masyarakat. Pada keluarga, yaitu yang pertama menjaga kesehatannya, tubuhnya, fisiknya, dan menjaga makanannya yang sehat dan juga bergizi. Lalu yang kedua adalah pembentukan karakternya. Karakternya dibentuk menjadi anak yang baik, yang disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah mendukung kognitifnya. Nah, yang kedua adalah di sekolah, yaitu membentuk lingkungan yang fleksibel untuk belajar dan bersosialisasi baik ke teman sekolah, ke guru, ataupun warga sekolah. Nah, di masyarakat yaitu mengajarkan nilai seperti gotong royong dan moral. Nah, yang terakhir adalah jenis program pendidikannya. Yang pertama adalah tempat penitipan anak, atau yang biasa kita sebut sekarang yaitu daycare. Biasanya digunakan oleh orang tua yang ayah ibunya ini bekerja, sehingga mereka memutuskan untuk menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak atau daycare. Tapi bukan hanya sekedar diasuh, tetapi juga mereka distimulasi untuk bermain, bernyanyi, dan aktivitas sederhana. Lalu yang kedua adalah kelompok bermain atau KB. Kelompok bermain ini biasanya untuk membantu anak menyesuaikan diri secara sosial dan mulai mengenal lingkungan belajar secara menyenangkan.
Lalu yang ketiga adalah Taman Kanak-kanak TKA ataupun TKB. Program ini dirancang untuk mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan dasar atau sekolah dasar. Nah, anak-anak ini belajar membaca, menulis, lalu mengenal huruf-huruf, lalu berhitung sederhana.